إلى خطوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ورسوله وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد بالله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para habaib yang Rasulullah yang kami cintai, kami banggakan, wabil khusus guru-guru Abah Habib Ibrahim Khalilurus, Abah Habib Idrus Ahmad yang memuliakan, dan para habaib yang lain yang ada di sini. Mudah-mudahan asbab kehadiran beliau Datuk Siti Sayyidul Wujud memandang kita orang kita pada Nabi mengatakan dunia itu jannatilah hukum lahmi dan hukum dani, karena mereka ada aku ya Rasulullah, dari mereka dari itu siapa yang memuliakan mereka, memuliakan aku ya Rasulullah. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang memuliakan, sunat takmir masjid as-sajadah yang menghormati pembacaan maulid Nabi, Qori, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian, pencinta Allah, pencinta Rasulullah, pencinta aulia Allah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini sesuai dengan janji Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi, seseorang bersama apa yang dicintai. Ingat sekali malam ini di Masjid As-Sajadah dua acara besar. Pertama, memperingati Isra wal Mi'raj hubungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dengan qaul dan manaqib Abah Guru Sakumpul. Dalam kitab manaqib diungkapkan inda dzikri awliya tanzilur rahmah. Manakala dibaca manaqibnya para wali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, baik yang membacanya maupun yang mendengarnya, semua mendapat curahan rahmatnya Allah. Kalau membaca manaqib para wali, turun rahmat Allah. Ditambah lagi malam ini kita membaca manaqib pemimpin para nabi dan rasul,
dari umur beliau menaiki Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah berlipat-lipat rahmat Allah turun kepada kita. Jamaah Masjid As-Sajadah yang dimuliakan, perjalanan Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra adalah perjalanan hakikatnya seorang hamba menuju Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa itu perjalanan Isra. Dari masjidil aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arsy Rabbani, berjumpa dengan Allah, menerima perintah Allah, salat di waktu perjalanan Mi'raj. Alhamdulillah setiap tahun kita peringati, kita agungkan, dan orang yang hadir malam ini adalah orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Kenapa? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, malam ini kita peringati haul apa dulu? Kita peringati Isra Mi'raj, tapi syiar agamanya Allah, maka itu tanda orang-orang yang kami bertakwa kepada Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu hikmah dahsyat, pelajaran untuk kita semua. Pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, didampingi oleh bunda setia, istri yang agung mulia, Bunda Khadijah Kubra, yang mengerahkan segala tenaga, pikiran, harta dan seluruh kekayaan diserahkan kepada Nabi demi syiar Allah. Didampingi oleh paman beliau yang luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah, bahkan bentengnya Rasulullah, Sayyidina Abu Thalib. Dua pendamping Nabi ini wafat. Nabi bersedih sebagai manusia, bersedih. Kenapa sedih? Bagaimana dua tokoh besar mendukung dakwah Nabi? Ibarat saya dua putri akan saya semakin menjadi tantangan orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi memilih untuk meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Taif. Ketika berada di Taif, turun rasa suka lalu Rasulullah mulai di sana, datang ke sini disambut luar biasa oleh jamaah sajadah. Kadang-kadang Rasulullah hijrah ke Taif berdakwah dan disambut, tapi dihampuk oleh batu. Sampai mendarat Rasulullah Nabi diusir. Tapi Rasulullah yang begitu mulia, semakin beliau disakiti, semakin dihina, Nabi semakin sayang. Bahkan sempat malaikat menjadi guru berkata, ya Rasul, engkau dilempar dengan tangan oleh penduduk lain. Kalau yang minta ya Rasul, kami balik gunung ini. Dia berkata, dia nanti, jangan. Kau yang minta kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau sakiti, jangan kau azab orang yang menyakiti aku, ya Allah. Umatku jangan disakiti, ya Allah. Mereka tidak tahu siapa ulun, mereka tahu siapa ulun. Karena demikian, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Berharap, ya Allah, dari zuriat Bani Taif ada orang-orang yang beriman kepada Engkau, ya Allah. Ternyata
berkat doa Nabi kepada Bani Hakim, zuriat Bani Taib jadi ulama-ulama da'i ilallah sampai dakwah ke India, sampai kemudian pasai ke Indonesia, sampai ke Indonesia asbab dakwah dari zuriat Bani Taib. Ini berkat doa yang Rasulullah. Lihat Rasulullah. Ternyata ujian pasti ada. Bahkan sesungguhnya ujian yang terberat, ujian yang paling berat itu Allah datangkan, Allah hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat daripada Nabi Ibrahim, lebih berat daripada Nabi Musa, lebih berat daripada Nabi Isa. Terberat ujian baginda Rasulullah. Kenapa? Dunia memimpin para nabi dan rasul, ujiannya paling berat. Karena beliau kasih Allah. Padahal alam semesta daripada dunia Rasulullah, ternyata ujian sini paling berat. Baru menyusul ujian para rasul. Ujian para rasul lebih besar daripada ujian para nabi. Ujian para nabi lebih jamaah daripada ujian para wali-wali. Ujian Rasul Allah, kutub wali itu lebih dahsyat daripada ujian wali-wali akbar. Ujian para wali akbar itu lebih berat daripada ujian para wali-wali biasa. Ujian para wali lebih berat daripada ujian kita orang beriman. Artinya makin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, makin berat ujiannya. Ila ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sayang, ingat bulan saya, kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka didatangkan cobaan dan ujian. Berbahagialah orang yang dapat cobaan ujian, berarti disayangi oleh Allah. Dan lihat, kalau kita lihat manaqib Abah Guru Sakuntul, awliya Allah, kutubul wali, bagaimana Ghus wali, dalam kandungan penuh penderitaan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika Abah Guru Sakuntul zahir ke alam dunia, beda dengan bayi yang lain. Kalau yang lain keluar menangis, ada bayi itu bayi keluar mengalah, keluar, aku rasa bila menjadi kamu, bukan di dalam. Bayi menangis, tapi Abah Guru kada menangis. Terpejam mata beliau, badan beliau membiru. Ini sipin melihat pintu masuk jokoknya. Akhirnya dipanggil seorang awliya Allah, Kiai Haji Abdurrahman Kudubiran. Kiai Haji Abdurrahman mendatangi bayi meninggal. Lalu beliau peluk, beliau sudah isyarat ini orang sah. Beliau sayangi, beliau cium, beliau doakan. Berkat doa waliullah, bayi kecil Zaid bin Abdul Ghani kemudian mulai membuka matanya, mulai menangis dan mulai memerah tubuh beliau, mulai kembali seperti biasa. Dan tangisan bayi Zaid bunyinya apa? Sama lawan kita. Dua. Sedangkan dua adalah Allah. Cina kalau bunyinya orang Inggris kalau I love you pasti apa rahasia buah itu? Ini bikinnya roh. 9 bulan 9 hari dalam kandungan bunda dalam bentuk sujud akan Muhammad zahir ke alam dunia. Dia menyatakan buah Allahu ahad, Allah, karena baik ada sampai menyatakan isyarat Allah. Ya, berapa lama kemudian
menangis baik itu kehausan, disusui oleh mama dan boksin, berminggu-minggu ada orang saya pulang dipanggillah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuan Guru wali yang maksud ini yang luar biasa ini paham rahasianya. Lalu Tuan Guru Haji Abdul Rahman menjujurkan bidah sendiri. Tiba-tiba mulut Abah Guru langsung Abah Guru menyambutnya, mengisap lidah Tuan Guru tersebut. Isyarat apa? Lidah Tuan Guru, Tuan Wali, lidah yang berzikir memuji Allah, lidah mengandung nurnya Rasulullah. Apa rahasianya? Mulai dari sudah rahasia ilmu Abdul Rahman diperpindah, transfer kepada ilmunya Abah Guru sebelum. Maka dia mengingat berbalik. Salman mulia itu tidak habis kalau dari masjid di malam tua. Kemudian anak-anak kalau sehari itu habis kan? Mengalah lupa. Dunia di sini barakah beda juga Tuan Guru orang biasa lain ada gurunya. Ujian jadi ujian penuh penderitaan, hidup dengan kemiskinan, sedikit dalam menuntut ilmu, dalam ibadah kepada Allah dibimbing oleh Allah sendiri, ketat oleh diri sendiri. Sampai sini usia 7 tahun masuk ke dalam negara. Darussalam Al-Quran ilmu dan Darussalam Al-Quran 12 tahun melewati orang yang tinggi cerdas. Ujian demi ujian, apakah sampai di situ? Kita dewasa sedikit, banyak iri, banyak terdengki, banyak memfitnah, sampai punya dalam keadaan sakit dan parah. Apa rahasianya? Ini artinya bahwa kekasih Allah itu di dunia ini dan dimanja diuji. Tapi belum berdiri. Kenapa? Habis kesulitan. Oh, hari ini bersama. Berarti kalau kita diuji Allah berbahagia. Satu kabar dari Allah dalam Al-Quran. Biasanya kita bersalawat kepada Rasulullah. Allah bersalawat kepada Rasulullah. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang umat ingin tanya, Bapak, adakah selain Rasulullah yang disalawati oleh Allah? Ada enggak selain Nabi yang salawati Allah? Mangga bukan nggak tahu jawab, karena menjawab saya. Rasanya pada ada dua. Ternyata dalam Al-Quran selain Rasulullah ada beberapa golongan manusia yang juga disalawati oleh Allah. Mudah-mudahan ayat tadi ini termasuk orang yang disalawati Allah. Allah sudah bersalawat orang kita luar biasa untuk dunia akhirat. Siapakah orang yang disalawati oleh Allah itu? Mari kita lihat ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan mendatangkan cobaan, ujian, penderitaan, himpitan hidup, kesulitan ya Allah, berupa kemiskinan, kelaparan, kekurangan minyak lama, penyakit, corona, virus, fitnahan, caci-makian, kehilangan anak, kehilangan suami, laki. Ini
Tapi yang mendatangkan adalah Allah. Tapi berilah kabar bahagia bagi orang yang sabar. Allah hendak menyeleksi siapa yang sabar. Siapakah orang yang sabar ini? Ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika seseorang dapat cobaan, dapat ujian, sakit, dagangan rugi, rumah terbakar, anak bucai, laki kada sing berikan, bini pemamayang, nama baik tercemar, penyakit menimpa kita, dan bermacam-macam cobaan. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika dapat cobaan, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sungguh ini datangnya dari Allah. Jadi Pak, Bu, apapun yang ada menyamai hati kita, kabar apakah, masalah apakah, apakah kita rusak, gelisah, cobaan ada menyamai kita, maka kembalikan semua hakikatnya datangnya dari Allah. Ketika kita mendengar ada orang menyamai demikian macam-macam, kembalikan Allah menguji aku lewat untuk melantik menyamai aku. Datang penyakit menimpa kita, Allah puji lewat penyakit. Rumah terbakar, Allah puji lewat hati. Duit hilang diambil tikus, kepala hilang, Allah puji lewat orang mengambil. Kembalikan hakikatnya, semuanya datangnya dari hati kita akan menang. Kalau kita ada mengembalikannya datangnya dari Allah, stres. Orang bergantung diri di bawah pohon lombok. Tapi kalau datangnya dari Allah, apa kata Rasulullah? Ada kalanya satu dosa yang pernah digawi seseorang pada masa lalu mengarang kita nih Pak Aibuai kada dengan sempurnanya. Siapapun, siapakah kecuali bagi Rasulullah SAW maksum. Para wali pun ada yang hilang salahnya, mahfuz, ada hanya berbuat dosa, ada kesalahan, ada hanya, tapi mereka dipihak segera bertobat kepada Allah. Apalagi kita, kira-kira mana baiknya kamu? Baik merasa banyak dosa kah? Baik merasa banyak amal kah? Itu menentukan mana bagusnya, baik merasa banyak dosa kah, baik merasa banyak amal. Baik merasa banyak dosa. Orang yang merasa banyak dosa itu orang yang tawadhu. Orang merasa banyak amal, orang sombong. Nah, ada kalanya kata Rasulullah, satu dosa yang tidak dapat dihapus dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan wirid apapun, tapi dengan didatangkan ujian, cobaan, kafaratul dzunub, pembersih dosa. Bahkan kata Rasulullah pada jamaah, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah Ta'ala itu sayang, cinta kepada seorang hamba yang dulunya pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, maka karena Allah cinta kepada tersebut, sebelum wafatnya Allah datangkan cobaan, Allah datangkan ujian, mungkin berupa fitnahan, dizalimi orang, tanah dikakar orang, laki diambil, bini pemamayang, macam-macam, keluarga kacau balau, rumah tangga kacau balau, problem bertubi-tubi, penyakit, kesulitan ekonomi dan bermacam-macam. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita.
Jadi untuk menghapuskan dosa kita, tidak ada apapun kembali dari alhamdulillah belum dosa. Bahkan nanti orang luka anak duit sabar dari Allah, namun dosa dihapuskan. Patah tangan mati banyak dosa dihapuskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, dosanya masih ada ketika menjelang saat dia akan meninggal, mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, dibuat garing, ada anak stroke, ada anak jantung, ada anak gula manis, ada anak asam urat, ada anak bermacam-macam penyakit. Untuk apa? Membersihkan dosa. Ternyata dosanya masih ada lagi. Maaf kata Rasulullah, ketika menjelang saat roh keluar dari jasad, diperberat roh itu keluar. Pedihnya luar biasa, sakitnya luar biasa, haus kelewat haus, panas kelewat panas, dingin kelewat dingin. Ingat, ketika ini hati-hati, jangan berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati, jangan menggerutu lawan Allah. Berbaik sangkalah bahwa ini semua cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Ketika itu kita sabar, redha, ikhlas, membersihkan dosa, roh keluar, dosa habis, langsung ke surga. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya ya Rasulullah, wa idza arada Allahu bi 'abdihi sarra amsak anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah itu ada sayang, Allah itu ada cinta kepada seorang yang bergelimang dosa, yang bergelimang maksiat, Allah biarkan nyaman sembahyang ada suki, harus orang garingan saya ada garing, aku sembahyang sehat-sehat ya. Berarti hati-hati ini istighfar lanjutan Allah, nyaman suki harus sehat, terus diberi mati langsung angkat. Allahu Akbar. Inilah maknanya kalau kita sabar bahwa penyakit, cobaan, ujian, pinahan pembersih dosa. Yang kedua, dalam kitab Syarah Kitabul Imam disebutkan, ketika seorang hamba kekasih Allah yang ahli ibadah, ini untuk para nabi, ini untuk para rasul, ini untuk para wali Allah. Bagi orang beriman namanya musibah. Bagi para wali, para nabi itu namanya bala. Bala di sini bukan bala guncangan, bala itu maksudnya cobaan, namanya bala. Bala ini, cobaan ini Allah datangkan kepada para nabi, para wali untuk apa? Meninggikan derajat, tambah tinggi, tambah dapat cobaan, tambah tinggi derajat, tambah dapat cobaan, tambah tinggi derajat, naik pangkat. Ketika seorang hamba yang beriman, yang taat kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya begitu banyak cobaan ujian yang Kau berikan kepada orang, ya Allah, hindarkan cobaan ini ya Allah. Ya Allah, hambaku, bagaimana aku hindarkan cobaan ujian yang datangnya dari aku? Justru dengan cobaan ini aku ingin mengangkatmu jadi waliku, jadi kekasihku, yang kau tak dapat tebus dengan salatmu, dengan ibadahmu, dengan zikirmu, dengan tasbihmu. Tapi cobaan menuntut fitnahan, cacimakian, kesulitan, kau rela menerimanya. Lalu aku tak jadi waliku, dan satu makam kepada makam yang lain, satu makam kepada makam yang lain. Kalau sudah tahu rahasia di balik ini, kalimatnya apa? Bukan lagi inna lillahi, tapi alhamdulillah. Para wali dapat cobaan, sujud syukur. Guru, rumah kita bakar, alhamdulillah, sujud syukur sini. Guru, anak kita meninggal, sujud syukur sini. Allah tidak melihat, belum baru kawan, kita bilang benar. Tapi tingkatkan
Makanya Nabi mengatakan awalnya yud'a ila jannah wa yahmaduhu wa hamidallahu bisyarra'i wad dharra. Orang yang pertama dipanggil masuk surga itu ya Rasulullah. Nah, ketika dapat nikmat dia memuji dari Allah, alhamdulillah. Dapat cobaan, alhamdulillah dari Allah. Tahu hikmah di balik itu. Ketika Allah Taala pada hari kiamat melihatkan kepada hamba-hamba Allah amal yang berlimpah, ibadah pahala yang banyak, si hamba mengadu kepada Allah, ya Allah, dari mana amal ini ya Allah? Rasanya ulun di dunia sholat 5 waktu, tapi kata banyak sholatnya zikir seadanya. Amal apa ini ya Allah? Ini usaha. Ujar Allah, hai hambaku, ini bukan asbab amalmu. Ini ketika engkau di dunia engkau disakiti orang, engkau dizalimi orang, engkau dapat penyakit, engkau dapat cobaan-cobaan dari makhluk yang sabar menerima, kamu memberikannya kepada aku, kamu baik sangka kepada aku. Ana inda dhanni abdi bi, aku untuk sangka hamba. Yang baik masih yang kalau baik atau baik masih berbaik sangka kepada aku. Ini pahalanya. Tapi dia hamba, ya Allah, kenapa jadi rahasianya ya Allah? Kembalikan ulun ke dunia, biar ulun diuji lebih berat lagi dari sebelumnya. Biar sampai kokoh badan ulun ikhlas dia uji. Kalau kau ini kadernya pahalanya ya Allah. Oleh sebab itu dengan hikmah Isra Mi'raj tahun Amul Husninya Rasulullah, pelajaran kepada kita bahwa orang yang dapat cobaan bukan disakiti tapi meninggikan derajat, menghapuskan dosa, dan mutabah kepada Rasulullah, mutabah kepada para wali Allah. Ada juga cobaan namanya azab bagi orang yang durhaka, bagi orang yang maksiat, kurang. Ketika dapat cobaan malah tambah jauh dari Allah. Mana Allah kada adil. Aku sembahyang di bawah aku garing terus, aku ke majlis sakit terus, latih berusaha punya terus sudi banyak. Ekor api sembahyang sudah parah sembahyang menjauh dari Allah. Aku ke majlis berjumpa usaha ini terus. Muntah di bawah sekalian. Nah, ini bukan musibah, ini azab namanya. Sudah dapat cobaan, sudah jatuh tertimpa tangga. Man lam yalqa bi qadati wa lam yasbir ala balai. Siapa tidak reda dengan ketentuanku, tidak sabar dengan cobaan ujianku, tidak syukur akan nikmatku, keluar dari golongan itu, cari Tuhan selain aku. Allah. Suatu hari yang berapa sudah tahu? 11 sudah. Masih tahan kan? Ini hanya bab pertama nih. Ulun ceramah malam ini cuma 3 bab saja. Bab pertama 2 bab lagi. Masih tahan ya? Ini masalah ujian dulu. Kalau Isra Mi'raj ini kan kita bahas sampai subuh kan tutup, kita ambil dulu Islamnya. Tadi Adinda, Ustaz Al-Had Bang Sa'ali, beliau menyindir dan kehayaan beliau. Di sini kami berjatuh dengan amal ma'rifat. Tapi buku belum. Ini orang suci berapa tahun di sini? Belum sebenarnya ulun belajar yang ulun belajar orang Korea. Ini kesannya benar. Ini mengatakan nikmat santri dan pelatihan tidak kok yang dunia. Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah. Ya Allah, jadikan hamba ini orang yang kau ridhoi, ya Allah. Apa itu Allah? Hai Musa, redaku terletak di mana nafsumu tidak senang. Ketika nafsumu tidak senang, engkau reda, maka aku ridho.
kira-kira ada menghapus sakit gigi lah. Ayo, mengatakan siapa takut? Ada menghapus miskin lah. Ada menghapusnya, menghapusnya miskin lah. Oh sugih bos. Ada menghapus fitnahnya orang, tidak ada. Tapi ketika yang tidak disenangi nafsumu itu datang menimpa kepadamu sakit gigi, penyakit kembali dari Allah, kau reda? Ya Allah, aku reda. Dipitnah orang nafsu nggak senang, kau reda dari aku datangnya, aku reda. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, dzalika liman khasyya Allah. Reda kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, kita reda dengan apa yang Allah datangkan kepada kita. Ini bab yang pertama. Yang kedua, kalau lagi tidak jelas masalah itu orang. Tapi mulainya bagus pula. Ini salah satu kami satu materi yang mana. Yang kedua, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke langit, lebih dahulu dada Rasulullah dioperasi, dibedah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Apa rahasia pembedahan ini? Ini hikmah sebenarnya. Karena mengatakan dari Nabi dibedah untuk orang kiranya menghidapnya mengkontrol mau dibina. Nabi manusia nur. Rasulullah kalau ingin berwudu, bakas air wudhunya Rasulullah itu direbutkan oleh para sahabat untuk dijadikan wudhu lagi. Biasanya kalau kita wudhu itu mustahil, tapi justru air itu bakas sentuh Allah menjadi tambah suci. Nabi itu manusia nur yang dijadikan oleh Allah ke dunia ini dalam wujud insan, nur yang berjadian minal bashar la kal bashar. Makanya kalau Nabi berjalan tidak ada bayangan. Kalau Nabi keluar rumah, redup cahaya matahari kalah dengan nurnya Rasulullah. Keringat beliau berwangi manusia nur. Sesungguhnya para sahabat tidak salut menatap bagaimana aslinya wajah Nabi. Karena nur luar biasa. Ada sanggup, ada mana kayak matahari, ada mana kayak bulan, luar biasa. Ketika Jibril membedah pada Nabi, betapa kagetnya Jibril. Ternyata detak jantung, qalbun itu bahasa Arab ya, jantung yang di bawah susuk kiri 2 jari, yang melompat 360 darah. Ternyata detak jantung Nabi tidak seperti itu bunyinya. Bunyinya Allah ingin memberitahu lawan Jibril sebenarnya. Allah ingin memberitahu lawan Mikail sebenarnya. Nang Jibril apa isi batin Rasulullah? Betapa kagetnya, takjubnya Jibril. Detak jantung Nabi 24 jam siang malam pikirnya. Allah, 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 Allah. Ini isi batinnya Rasulullah. Makanya hadis Nabi mengatakan kalau Rasulullah SAW berburu ala kulli ahyani. Kata Rasulullah setiap saat selalu dalam zikrullah, guringnya, barabahnya, matanya terpejam, hatinya zikrullah. Ternyata isyarat kepada kita semua, siapapun yang ingin bahagia dunia lebih-lebih akhirat,
Siapapun yang ingin berjumpa dengan Allah, maka syarat utama adalah bersihkan hati. Hati bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu ia nafsu. Nafsu itu ia jiwa. Jiwa itu ia roh. Itulah hakikat diri kita. Jadi nafs, qalbun, yana dan taksiyah usalikir Syekh Muhammad Al-Bani ini murid daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani, sahabat seperguruan daripada Datuk Kalampayan Ujar Sidir. Nama qalbun itu ia nafsu. Nafsu itu ia jiwa. Jiwa itu ia roh. Roh itulah hakikat diri kita. Sedangkan ada ini Pak, ini namanya mulai ujung rambut, ujung batis, ini kurungannya. Ibaratnya bajunya roh yang sebenarnya itu roh. Nah, kalbun, kenapa disebut kalbun? Yang berbolak-balik, yang berubah-ubah. Kadang-kadang suatu saat kita merasa senang, suatu saat kacau, suatu saat lain kadang-kadang kita mengulir sama saya, suatu saat saya sayang lawan laki, kadang-kadang diberi amas sama itu, suatu saat bapak hati berbolak balik. Maka itu nafs, jiwa itu ada 7 tingkatan. Nafsu ammarah, lawwamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7 tingkatan. Baik. Mana itu nafsu ammarah? Nafsu ammarah bisu adalah jiwa seseorang, diri seseorang yang cenderungnya senang maksiat, senang berbuat dosa, lupa sholat, lupa ibadah, dunia dikejar, sholat ditinggalkan, hal-hal hantuk terus, yang penting udah suci. Jajak sana, jajak yang penting udah dikejar kayak apakah? Ini namanya nafsu ammarah bisu. Ini berada di dalam binatang. Makam pertama. Makam kedua, nafsu lawwamah. Mana nafsu lawwamah? Meninggalkan jiwa seseorang yang sudah terarah, tertuju kepada Allah, senang taat, senang ibadah, yang punya maksud dia tobat, dia menyesal akan dosa-dosanya, dan semua yang lalu dia sudah berlalu, tapi bukan yang dulu. Suatu hari di pada mahsyar ada sekelompok manusia yang ingin dibakar oleh api. Rasulullah mengambilkan selendang beliau, songkang beliau, mengibas. Tapi kalau langsung aja dulu kayak ini mengantuk malu. Anak api pangeran. Apinya nggak mau padam, Bapak Ibu. Jibril datang membawa semangkuk air, menyerahkan kepada Nabi. Nabi ambil semangkuk air dan diberikan kepada api. Api padam. Jibril bertanya, Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, air apa ini? Kok cuma semangkuk air bisa memadamkan kobaran api neraka? Padahal sealaman disiramkan kepada api nggak mungkin padam. Ini air apa ini? Apa jawab Jibril? Ya Rasul, ini air bukan sembarang air. Ini air adalah air mata umatmu di dunia yang dulunya banyak dosa, dulunya banyak maksiat. Lalu Allah beri hidayah kepadanya, lalu dia sadar, dia tobat, dia menyesali akan kesalahannya. Syarat taubat dan nasuha itu ada 3.
Yang pertama, mengenang dosa-dosa lalu. Sedikit apapun diingatnya kebayang dosa-dosanya masa lalu, keluhnya terus dihadirkan di hadapannya. Lalu dia berniat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, stop dari berbuat dosa dan maksiat. Menyesal aku dan aku lukanya Allah. Lalu tidak dari hati yang dalam mengucap Astagfirullahaladzim. Untuk membaca astagfirullahaladzim, hati mengakui dosa, menyesal sampai kepikiran air mata, takut ada Allah, takut gerakannya Allah, takut sisanya Allah. Nah, jadi ketesan air mata umatmu yang bertobat inilah, yang takut dengan murka Allah inilah, yang kukumpulkan inilah, yang memadamkan kobaran api neraka. Pak, Bu, ayo banyak menangis. Nangis ingat dosa, usahakan menangis. Setetes air mata memadamkan murka Allah. La yalijun nara rajulun ba'a min khasyatillah hatta ya'udan naru bidari. Tidak akan dibakar di dalam neraka orang yang pernah berkecuran air mata mengenang dosanya masa lalu, kecuali air susu kembali dalam teteknya itu mustahil. Ayo Pak, pokoknya tidak menangis. Namun kada tahu menangis, buat dosa kada tahu menangis, aku hati pura-pura menangis barang. Jumlah, ya apa ibu pindah itu tangis sih, pura-pura menangis, pura-pura ditangis, pura-pura ditangis, pura-pura tapi usahakan menangis, ingat dosa. Dengan semua yang lalu biarlah sudah berlalu. Aku buka yang dulu lagi. Kira-kira mana baiknya, kalau baik batas buntat kah, baik batas kawin kah? Ini batas kawin jadi bagus baik. Batas kawin batas buntat, tobat Januari. Banyak orang maksiat tobat Januari. Yang penting yang lalu biarlah sudah berlalu. Aku bukan yang dulu lagi. Makanya Allah pernah berwasiat, barang siapa yang membeberkan aib orang lain, padahal orang itu sudah bertobat dari dosanya, kada mau ulangi lagi, lalu baik, soleh, solehah, diungkit pulang. Ya tahu lah, wah ini benar, kenapis, wah ini benar, berjilbab baik. Orang bertobat, ya apa dulu orang yang menyambar orang semacam itu, dosanya lebih jahat dari berjumlah tahun kuitannya 30 tahun. Ada pelet atau airnya sakit dokter mencas orang gila, suruh menyanyi, bila bisa menyanyi hampir gila, hampir orang tua menggila nyanyi lagunya berlawan riwayat. Nah, jadi ini bagus filmnya ingat tahun-tahun bahari besar. Lulus hampir gila, tampil seorang wanita gila nyanyi pulang, berlagu pulang. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta lebih baik sendiri. Wah, ini ingat lagu ini Adila Bahari ini. Terus sedekah. Tapi pulang yang lain, kuyak-kuyak nyanyinya. Allah dipisah laut dan pantai. Ini hebat. Akan goyah gemuruh cinta. Laut pantai itu anu terpisah, terpisah, tapi aku mau ngomong ada sepisah kali ini. Oh, bagus ya Bapak. Tampil dan apa menyanyi dengan sendiri. Aku masih seperti yang dulu. Nah, Bapak masih gila. Nafsu lawamah, dia bertobat, menyesal akan dosanya, akan kesalahannya, tapi suatu saat rajin ibadah, kena terpengaruh kawan, nah sesuai kampir pulang, sembahyang, kulit pulang, jadi maksiat pulang, 2-3 bulan tobat pulang, itu maksiat lagi, anginan. Orang yang demikian perlu sahabat yang mau dekat kepada Allah.
Makanya bila kawan orang yang menjual kacang, tempat bau kacang. Kawan orang menjual minyak harum, tempat bau wangi minyak. Cari orang-orang yang soleh yang ngajak kita belajar. Yang ketiga, nafsu mulhimah. Apa mulhimah? Orang yang sudah istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah dan taubatan nasuha, tapi ketika dapat cobaan, ujian, penderitaan, masih stres. Ada kalau guring menyasar dada, tapi sabar, menyasar dada. Sabar, tapi menyasar. Yang keempat, mudah-mudahan kita semua berada di maka yang keempat ini, nafsu mutma'innah. Mana nafsu yang mutma'innah ini? Ini kita harapkan baik ketika nanti saat akhir hayat kita, detik akhir hayat kita, Allah panggil kita dengan nafsu yang mutma'innah. Ada ayatnya, kemudian Sofi pada ayat Sofi ayat nafsu mutma'innah dengan nafsu. Oke. Jiwa yang mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, bukan mati, kembali kepada Allah dengan redha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, silakan pilih surga yang mana yang terkehendaki. Ini harapan kita saat sakaratul maut. Allah mengundang dengan jiwa yang mutma'innah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah untuk mencapai jiwa yang mutma'innah, jiwa yang tenang tentram? Siapakah jiwa yang mutma'innah ini? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang beriman, tenang, tentram, damai hatinya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hatimu tenang, tentram. Jadi jiwa yang mutma'innah itu adalah orang-orang yang selalu dalam zikrullah, baik zaharnya maupun hatinya. Tadi ayat pertama diungkapkan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dapat cobaan, dapat ujian, lapang dada, gembira dia menerima dari Allah. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah
Mereka orang yang dapat petunjuk Allah. Siapa orang mensalati Allah? Yang dapat cobaan, yang dapat ujian, haknya reda ikhlas menerima, berbaik sangka kepada Allah. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah. Kami berbaik karena pasti ada rahasia Allah di balik ini dan ada hakikat tauhid. Maka ini orang disalawati oleh Allah. Satu. Yang kedua, siapakah orang yang disalawati oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Rabb pagi dan sore, artinya mulai pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, 24 jam. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Maka orang tersebutlah yang disalawati oleh Allah dan para malaikat menyalawatinya. Siapa? Orang yang zikirnya banyak. Dalam ayat yang lain kata Ibu bidan Allah, wadzakirina Allah katsira wadzakira a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah, perempuan-perempuan yang berzikir banyak mengingat Allah, Allah hadiahkan ampunan, ajran azimah, dan jalan yang terbesar, bukan surga kecil, surga bertemu dengan pemilik surga, bertemunya bukan nanti di akhirat, bertemu di dunia ini. Sebab siapa yang akan bertemu Allah Ta'ala di dunia, jangan harap bertemu Allah di akhirat. Pak, sudahkah bertemu Allah Ta'ala? Bu, sudahkah bertemu Allah? Quran menyatakan man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunianya ada melihat Allah, bukan menghadap Allah, maka di akhiratnya lebih buta lagi, jalannya susah, nggak bakal masuk surga orang yang ada bertemu Allah di dunia ini. Nah kayak bertamunya yang dulu tadi, ayo tadi kita amal malaikat itu satu wasilah bagaimana untuk makrifat kepada Allah. Tapi ingat, bertemu di sini bukan pertemuan fisik, pertemuan batin dan rasa. Waktu ada ilmu namanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada hakikatul yakin. Nah hakikatul yakin ini satu jawab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maujud itu wajib ada. Ngarang ada yang Allah membuka hijab, Allah melihat Allah. Nah Rasulullah satu-satunya yang melihat zat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Di mana? Di Arsy. Oh, apakah Allah berada di Arsy? Tidak. Kenapa Nabi Allah di Arsy? Kenapa? Karena di dunia pun kamu juga. Tapi ini isyarat tempat kemuliaan di Arsy. Maulah kira-kira Anda palaminan kangen di gadagan pisang, di pohon pisang, mau ada pas Anda pelaminan, tapi di ikan WC ada pas maka untuk berjumpa dengan jalalu tempat yang begitu mulia di Arsy. Ini namanya hakikatul yakin. Nah, bagaimana pertemuan Nabi dengan Allah di Arsy ini? Apakah berjihad berhadapan? Tidak. Bagaimana pertemuannya? Di hadapan Nabi melihat Allah, di belakang Nabi melihat Allah, di kanan Nabi melihat Allah, di kiri Nabi melihat Allah, di atas kepala melihat Allah, di bawah melihat Allah, batis melihat Allah, kanan melihat Allah, awak melihat Allah, muka melihat Allah, semua melihat Allah. Ada berjihad lagi. Nah saya itu ada orang bisa laisa kamislihi.
Nabi bersujud di hadapan Allah dan zatnya bersalatan, sujudnya luar biasa. Ya Allah, hamba-Mu bangkit dari sini, kembali ke bumi. Ya Allah, aku merasakan kelezatan yang luar biasa di hadapan-Mu ya Allah. Karena hendak tadi kerugian sudah cukup sih, belum saatnya kasihku. Risalah belum selesai, kau turun ke bumi, tapi hanya kasihku, aku akan berikan satu kelezatan, kenikmatan luar biasa yang kau rasakan saat ini kepada engkau dan umat engkau dengan sholat 5 waktu. Di dalam sholat engkau bermusrahan dengan aku, di dalam sholat engkau bercumpur rayu dengan aku. As-salatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Allah. Jadi yang kami hakikatul yakin hanya Rasulullah. Kita ini melalui ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Pada saat waktu kita jabarkan masalah waktu lain. Kita akan kembali kepada bagaimana untuk mencapai jiwa yang mutmainnah tadi. Allah sudah menetapkan wadzakirina Allaha katsiran wa dzakirah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah hadiahkan ampunan dan kelezatan memandang wajah Allah di dunia dengan batin dan sesuatu yang luar biasa. Di akhirat kamu akan hijau memandang wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kita tahu semuanya beramal karena surga ada hendak liqa Rabbi, berjumpa Allah. Pada jamaah sekarang inilah wasilah untuk sampai kepada Allah dengan zikrullah. Ternyata semua amal itu alat. Salat itu bukan tujuan alat. Puasa bukan tujuan alat. Sedekah bukan tujuan alat. Tujuannya apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Itulah zikrullah. Apa arti zikir? Zikir itu ucapan, perkataan, pikiran, perasaan, pandangan, pendengaran, gerak langkah yang menghadirkan Allah di dalamnya. Baik, ada sindiran dari guru kita tadi bermasalah tadi, sindiran ijazah sangat tidak sendiri. Baik, turun bukan ingin membagi sana, turun nanti mungkin sudah banyak sana, tapi tidak mengapa malam ini kita sangat saya sama Ustaz sama dia sudah ada makin banyak sama Rasulullah, makin bagus. Ada 2 zikir amalan Bapak Ibu, bahkan ada 3 zikir amalan yang sangat ini sampai Rasulullah. Ini jalan untuk menjadikan jiwa kita jiwa yang mogok. Dan kita boleh ada dicabut baik, kalau punya keluar surat, punya ada nambah cabut, ada keluar surat. Nambah cabut kok namanya? Ibaratnya Pak Bu, ada pengusaha besar pemilik baju. Lalu si pengusaha besar tadi untuk tadi lawan si A, si A, ini baju aku untuk pakai. Tapi yang ingat, ini baju boleh berikan biasanya pada hitam, ini baju jual. Aku hanya mengandalkan sementara waktu, dia saatnya tiba, aku ambil, berikan aja. Ini, sudah dipakai baju ingat lagi, ini baju pemilik bos, pemilik baju, sama kali sama baju ini. Sampai tiba waktunya untuk mengembalikan, diperintahlah oleh pemilik baju Israel. Pemilik baju, nama pakai baju, hendak aku ambil kasih kantor. Baju mana? Baju bos kok? Lain baju kedua, lain baju bos kok? Ini asal baju tuh, merasa bajunya, rasa akunya, maka rasa inyan, kalinya rasa inyan, untuk rasa inyan,
bos pemilik baju. Kedua ini salah gambaran orang saja. Pakaian baju, timbang dipakai baju, jamaah bos pas sajadah merasa ini kan baju ada kesahnya benar, baju bos baju dua, yakin mana lawan aku kesahnya dua. Apa merasa ada ampun sini? Mana baju yang ada oleh kita? Dalam ilmu tauhid ada sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sifat ma'ani adalah qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ternyata untuk sifat ini pun ada pada kita. Tapi sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, iya sama. Wujud sama sekitarnya. Mana kudrat kita? Kudrat kita ini berdiri kepada urat dan tulang. Kudrat kita ada dalam kudrat dan bergantung pada urat dan tulang. Iradah kita mana kehendak? Hendaknya di hati, hendak ke sini, hati tulangnya. Ilmu kita di mana hendaknya? Kita dulu lagi. Hendaknya di mana? Di otak dan hati paling dalam. Roh kita di mana hendaknya? Meliputi seluruh tubuh. Basar kita di mana hendaknya? Di mata. Sama kita di mana hendaknya? Di telinga. Tangan kita di mana hendaknya? Kalau di ngomong. Yang tujuh sifat ini ya Allah. Ya alhamdulillah ya Allah. Nikmat itu samanya yang di yang sebelah lewat 10. Ya Bapak, cukup penjelasan. Oh, ada Habib Guru ya. Masalahnya itu. Ya. Ini yang salahkan Allah, salahkan Allah. Cuma ini lain aku dulu ini biar itu riwayatnya tidak dalamnya apa dulu dan dulu dari Ibrahim sini. Nah, apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat Allah yang mustamil pada hambanya. Terlihat sifat hamba padahal sifatnya Allah terjadi menjahir pada hamba. Tapi sifat Allah yang hakiki tetap laisa kamitslihi. Allah berkudat diri kepada zat qadirun. Allah melihat disebut pasal diri kepada zat basirun. Zatnya al-aliyah. Zatnya pandangan Allah kepada Allah laisa kamitslihi. Nah, jadi kita merasa ini menjadi rangkaian dalam kitab Kandung Ma'rifah mutu Allah matikan dirimu sebelum engkau mati. Kamu sudah mati pada huruf ada dicabut lagi ya. Kamu sudah mati pada huruf ada ditakuni lagi. Nanti takuni ini orang yang belum mati. Makanya Abu Nawas pernah berwasiat, murid-muridku, kalau nanti aku meninggal dunia, kuburkan aku dengan kain kafan yang paling buruk. Singkat cerita, Abu Nawas meninggal dunia kisah di kuburan. Datanglah muka Nabi menanya, ya Abu Nawas, marrabuka? Ya Abu Nawas, siapa kamu? Pikir Abu Nawas kadang dulu, malaikat muka Nabi dan ditakuni, kan? Orangnya hanya mati. Aku ini sudah lolos mati. Buktinya kain kafanku buruk sini. Wah, sama. Wah, mana mematikan diri itu dari penyampaian la qadirun wala muridun wala halimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Kita kena apa dalam ini kenapa kan terjadi kudratnya Allah terjadi sangat negara terjadi kudratnya Allah
innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita berharap terjadi rasa iradatnya Allah. Kita melihat terjadi basarnya Allah. Kita mendengar terjadi samanya Allah. Kita mendengar terjadi kalamnya Allah. Kita tahu terjadi ilmunya Allah. Kita hidup menjadi sifat hayatnya Allah. Tujuh sifat ini milik Allah. Kita ada di siapa? Karena Allah jahirkan kepada hambanya dan tetap milik Allah. Oh, si hamba itu sudah merasakan hakikat la, tidak isi daripada fikir la ilaha illallah. Qadirun wa la muridun wa la alimun wa la hayyun wa la sami'un wa la basirun wa la mutakallimun bi hakikati illallah. La ilaha illallah. Belum dapat sanad dari guru kami yang mulia Syekh Ahmad Shauqul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shauqul Wafa Tajul Arifin dapat sanad daripada Ahmad Khatib As-Sadasi, naik terus sampai kepada Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani, terus naik sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai kepada Sayyidul Wujud Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima daripada Jibril daripada Allah Jalla Jalaluh tentang zikir nafi isbat yang Nabi katakan afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal zikir yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku zikirnya adalah la ilaha illallah. Para wali-wali zikirnya la ilaha illallah. Sampai-sampai Abah Guru Sakumbul zikir ini sehari semalaman Siti mengistighfarkan 24.000 kali la ilaha illallah 20.000. Zikirnya aja belum salawatnya lagi. Itu wajar jadi luar biasa, luar biasa mujahadah melawan nafsu untuk taat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa dulu mutaba'ah lawan Rasulullah sallallahu. Mutaba'ah zahir, mutaba'ah batin. Allahu akbar. Nah, zikir dan sanadnya sampai kepada Rasulullah, zikirnya adalah la ilaha illallah. Ujar Nabi, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajh Allah. Allah haramkan neraka menyentuh kulit orang yang berzikir kalimat la ilaha illallah yang hatinya bertawajuh kepada Allah. La ilaha illallah miftahul jannah, terbuka surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, jamin di surga. Nah, zikir yang kayak apa? Dari Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengajarkan zikir yang sama sampai ke Rasulullah. Cara zikirnya, zikir jahar, zikir nafi isbat. Nafi artinya kalimat la itu menafikan, menyebutkan siapa yang ilaha ghairullah selain Allah dilepas. Cara gerakannya tidak disyarat oleh Jailani gerakannya. Ketika kalimat la itu mulai ujung kaki sampai ke otak, kalimat la tadi la ini gerakannya la ilaha ke sebelah kanan, illallah ke sebelah kiri. Allahnya masuk ke dalam hati. Sebenarnya di tubuh insan ini ada 7 latifah. Di bawah susu kiri 2 jari namanya latifatul qalbi, wilayah Nabi Adam yang bertajami memandang Allah. Di bawah susu kanan 2 jari namanya latifatul roh, wilayah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Allah buka hijab untuk berzikir kepada Allah. Di atas susu kanan kiri 2 jari latifatul sirri, wilayah Nabiullah Musa, mana Allah Ta'ala mengajarkan asma Allah di atas susu kiri 2 jari. Di atas susu kanan 2 jari latifatul khafi, wilayah Nabiullah Isa, yang mana Nabi Isa tawajuh kepada Allah berzikir di atas susu kanan 2 jari. Di tengah-tengah dada latifatul kahf, ini pimpinannya Pak Taib.
yang mana Allah menjanjikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di otak kita latifatul nafs, nafsu amar, seluruh tubuh kulli jasad. Nah, 7 latifah ini diisi dengan zikir kalimat dari bawah ke atas. La 3 latifah, kulli jasad, afaq, nafs. Ilaha 2 latifah, hati, roh. Illallah sir qalbi. Allahnya masuk ke dalam hati. La ilaha illallah. Nah, kayak apa? Tawajuh. Mari kita biasanya mulai zikir dengan nafjahis 3 kali, dan sekali berzikir ini 4000 dosa. Baik, belum memulai dahulu untuk menyambut salat, belum mengikuti gerakan, ada yang sabda ikuti dulu. La ilaha illallah. Isinya lama Buddha bihaqqin illallah. Tingkat tadi ada nampu sembah, nampu ibadati, nampu taati, nampu dilindungi, nampu cintai hanya Allah. 4000 dosa dihapuskan Allah. Tingkat kedua muqawasid. Lihat gerakannya. La ilaha illallah. Luba bihaqqin illallah. Ada wadah meminta, wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat, wadah memohon hanya kepada Allah. Yang menggerakkan, yang mendiamkan hanya Allah. 4000 dosa lagi dihapuskan oleh Allah. 4000 juga. Yang ketiga muntahi. La ilaha illallah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya lenyap, panah, lebur, hilang. Kadang-kadang ada hakikatnya, yang ada hanya kebesaran Allah. Ini 3 tingkatan, 12.000 dosa dihapuskan. Setelah demikian baru kita berzikir kayak biasa. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. 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 Nyatakan ada bersembah hanya Allah, yang bertujuh hanya Allah, yang menggerakkan hanya Allah, yang ada hanya kebesaran Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Sayyiduna, ikuti, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara zikir yang sangatnya sampai ke Rasulullah. Untuk lagi gerakannya maaf dari bawah ke atas. La, hakikatnya la dari bawah ke atas tembus 7 lapis bumi sampai 7 lapis lagi sampai ke atas, banyak tangan hilang. Ada lagi ilaha 2 lapis ini. Segala sesuatu apapun kedengaran kita masuk kita illallah. Allahnya sebelah kiri masuk ke dalam jantung kita, mengetes bacanya zat Allah yang laisa kamislihi syai'un. Nah, lalu kita zikir la ilaha illallah. Untuk berzikir menjahirkan darah, daging, urat, tulang, sumsum, roh, berzikir jahir pada muntung. La ilaha illallah. Dengan penuh perasaan, inilah makna tawajuh. Yang ini benteng dari api neraka, ini lari syaitan, penghibur di kubur, terbukanya surga. Berapa kali zikir semacam ini tergantung kenyaman nantian. Anda 100 silahkan, ada kawa 100 300, namun ada kawa 400, makin banyak makin bagus, lezat. Namun kan bujur-bujur nikmat.
Tidak wajar apa burung jual apa seribu nikmatnya luar biasa tak buka hijab ini buka hijab tidak itu tapi Allah buka hijab buka besar dan Allah dalam zikir tidak illallah ini namanya zikir jahat. Kemudian setelah zikir jahat tadi kita buka mata Sayyidina Muhammad lalu zikir kopi zikir qalbi. Nah, ulun terima sanad dari guru-guru Ahmad Sahihul Waqata di Talibin sampai kepada Bahabuddin An-Naksabandi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kepada Rasulullah Jibril Allah cara zikirnya tadi mereka untuk menyebabkan zikir yang kedua mata terpejam napas ditahan mulut ditutup gigi dirapatkan tidak diangkat ke langit sedikit dagu kita mengarah bahu kiri isi dekat jantung di bawah susu kiri 2 jari rasakan tawajuh hati kita kepada Allah lebur panas sudah kemudian ujung rambut ujung baris sebagian pelajari telah menunggu yang Rasulullah sebutkan dalam lain usaha telur dengan berzikir hakikatnya dalam perasaan batin zikir dekat jantung bunyinya Allah kalau boleh mohon silakan kayak tidak ada keberadaan di sana saudara sahabat alhamdulillah mohon izin kalau pejamkan mata dagu mengarah ke bahu kiri detak jantung napas ditahan mulut ditutup gigi dirapatkan lidah diangkat ke langit sedikit. Ini gambaran orang saat sakaratul maut jika orang yang saat sakaratul maut jika kopi tahan nafas isi di bawah susu kiri 2 jari ditutup dulu dalam hati aja dalam jantung dulu menyebutkan dari Rasulullah sampai ke pian barat sampai ke ini pikirnya limpahannya kada tahan nafas tarik pulang maka tetap berdiam tahan lagi pikir lagi dalam hati dia kada tahan nafas lagi pikir lagi isi lagi di hati Allah lepaskan dunia lepaskan segala sesuatu di hatimu hanya ada Allah dan Jalaluhu Allah terus sebut man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi siapa yang aku dalam hatinya aku dalam rahasia diriku ana mau hasilul aku bersama hamba menyebut aku Allah berusaha Allah selesai dengan 3 kali buka mata lagi Sayyiduna sama-sama Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 2 amalan ini diperintahkan oleh Allah idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selesai salat kita berzikir zikirnya tadi dengan la 3 kali tidak terserah pian selesai buka mata Sayyidina Muhammad Rasulullah kata ajab zikir Allah ini terima dari guru-guru ulun sampai ke Rasulullah dan mohon maaf sebagai wa'ala bi'ni'mati rabbika fahaddits ulun dari Syekh Sahihul Waqat Tajul Arifin atau Anom dan sini guru ulun dapat amanah ulun sebagai khalifah untuk bisa menyambungkan sanad Qadiriyah Naqsabandiyah ini kepada kita Barataan menyambungkan sanadnya kepada Pian Barataan jadi Pian tersambung sampai ke Rasulullah Nabi ajastukum jawab kabirna. Nah silahkan ini diamalkan setiap sholat 5 waktu. Akan tetapi zikran kasira, zikir yang banyak itu yang mana? Kalau hanya untuk la ilaha illallah, kamu waktu makan kalau ada berzikir lagi, ada awal lagi. Waktu murid kalau ada berzikir lagi, ada awal lagi. Di kamar mandi ada awal lagi. Sambil berjalan itu hanya terus. Maka zikran kasira, zikir yang banyak, zikir detak jantung. Artinya pada sholat itu caranya dan tetap pejam mata tahan nafas tapi di
Allahu Allah. Berjalan Allahu Allah. mau ojek Allahu Allah. tapi di hati di muka ke pasar mulai Allahu Allah. semuanya apa saja tunggu biar saja hati Allah 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 Allah. nah zikran kasira duduk berapa mata tak panjang tak jantung Allah Allah. ini zikir yang kedua yang terakhir zikirnya zikir nafas masuknya dulu keluar Allah. apa rahasia zikir Allah ini kami dapat sanad dari guru sampai kepada Tuan Guru Sarwani Ahsan Halim ingin mengijazahkan kepada kita berataan ingin masuk ke Allah itu kita duduk pada sholat mesra'akan musyahadah pandang jasad dan roh jasad pian dari Adam roh pian daripada Nur Muhammad tapi Adam itu daripada angsa air, angin, kaki, tanah dari mana? Daripada Nur Muhammad berarti kesimpulannya jasad dan roh ini daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nurnya Rasulullah daripada nurnya Muhammad pandang alam semesta langit bumi pun daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam usahakan membagarak kejadian nurnya Muhammad terus tembuskan bahwa nur Muhammad ini terbit daripada kudrat Allah dengan kudrat iradat Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun berarti nur Muhammad ini namanya nur Muhammad hakikatnya Allah menjadikan kudrat kekuasaan iradat kehendaknya terjadi jamal dan jalalullah keindahan Allah keagungan Allah jadilah namanya nur Muhammad ketika kita duduk kita Muhammad ada tapi yang dimana ada lagi hakikatnya nama Allah teruskan yang menggerakkan kita menjaga kudrat Allah pada perasaan yang berarti lalu kita tarik nafas masuk keluar masuk keluar tapi jangan masuk jangan rasakan nafas keluar masuknya keluarnya Allah Allah yang ada hanya kebesaran Allah yang ada mendapatkan kudrat iradah Allah masuk keluar Allah dengan tiga titik ini berbanyak gitu sampai lezat sampai kita fana pada apa yang membilang kita apa yang fana kepada laqadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samiun wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah merasa bergerak lalu majhar besar Allah karena kita kepada besar Allah lezat kita karena untuk kita menurutnya Rasulullah ini lewat berarti semua diberikan Allah la ilaha illallah hidayah dan sanggup kembali kepada Allah bukan Allah tidak tahu Allah maha tahu hai Ibrahim sudahkah kau cabut roh kekasihku pulang bin pulang belum ya Allah kenapa belum kau cabut makanya aku mencabut ya Allah seluruh tubuhnya menyebut asmamu Allah Allah la ilaha illallah ternyata orang tadi waktu saat ada musyahadah dipandangnya mulai ujung orang ujung sana nurnya Rasulullah detak jantungnya menyebut Allah darah daging urat Allah terbiasa Allah ujar Allah Ta'ala Ibrahim itu bukan tugas kita mengambilnya itu kekasihku buat undangan dariku untuknya tidak datang menyampaikan undangan dari dalam dari surga hai hamba Allah aku datang ke sini bukan untuk mencabut roh pian hanya menyampaikan undangan dari Allah untukmu apa undangannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hei jiwa yang mutmainnah jiwa yang tenang tentang dapat ujian sabar reda hei jiwa yang mutmainnah yang berzikir kepada Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ayo kembali kepada Allah kembali nanti wayah ini akan kembalikan semuanya dari Allah inna lillah wa inna ilaihi raji'un kembalikan kepada Allah semua yang bergerak kudrat iradatnya fadkhuli fi ibadi masuk dalam golongan hamba